Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya, Pastor Andreas Tataming, di dalam program Renungan dan Motivasi Kristen. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah memberikan kami hikmat untuk kami dapat mengerti, memahami firman-Mu melalui pertolongan kuasa Roh Kudus. Dan Tuhan tolong kami, buka hati dan pikiran kami, dan bukan hanya mengerti, memahami firman-Mu, tetapi kami juga dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, teks pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-45. Markus pasal 10 ayat 35 sampai ayat yang ke-45. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Dimulai ayat yang ke-35. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita pada hari ini yaitu orientasi mengikut Yesus, atau juga bisa orientasi melayani Tuhan, orientasi mengiring Tuhan. Saudara, bicara mengenai orientasi artinya bicara mengenai arah atau juga bicara mengenai tujuan. Bisa juga berkaitan dengan motivasi secara menyeluruh. Dan dalam teks ini, Yesus mengajarkan satu bentuk gaya kepemimpinan. Di dalam leadership study atau studi kepemimpinan, ada yang namanya leadership style atau gaya kepemimpinan. Dan Yesus mengajarkan gaya kepemimpinan yaitu dalam bentuk servant leadership atau kepemimpinan seorang hamba, bisa juga kepemimpinan yang melayani. Nah, saudara, hal ini ditekankan oleh Yesus ketika Yakobus dan Yohanes mengajukan satu permintaan kepada Yesus, yaitu memperkenankan mereka untuk duduk dalam kemuliaannya, satu di sebelah kanan dan satu juga di sebelah kiri. Saudara-saudara, konsep pikiran dan pemahaman dari Yakobus dan Yohanes sendiri itu masih diliputi dengan pemikiran Yahudi, bahwa pemahaman mereka tentang Yesus Sang Mesias akan datang menjadi raja itu sama seperti dengan kerajaan dunia atau pemerintahan dunia pada saat itu. Nah, inilah yang Tuhan Yesus soroti. Dia tahu benar apa yang menjadi maksud permintaan mereka. Karena itu saudara, ketika mereka bertanya kepada Yesus dan Yesus memberitahukan dan menjelaskan tentang bagaimana pemimpin dunia memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Konsep di dalam Kristus dalam konteks memerintah dan melayani sangat-sangat jauh berbeda. Dan sangat berbeda arah dengan konsep pemerintahan yang ada di dalam dunia ini. Karena itu saudara, waktu Yakobus dan Yohanes meminta hal itu,
Yesus menjawab di ayat yang ke-38 dengan tegas dikatakan, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Saudara, ini menunjukkan bahwa cara berpikir mereka salah tentang kerajaan Allah. Pandangan mereka salah tentang Yesus yang sebagai raja atau menjadi raja yang akan memimpin. Apa yang ada dalam pikiran mereka tidak sejalan dengan apa yang mereka percayai bahwa Dia adalah Mesias. Dan menurut pemikiran Yesus tentang siapa dirinya dan tentang kerajaannya sangat jauh berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Artinya bahwa ada perbedaan persepsi, dan kalau sudah berbeda persepsi, maka tujuannya pasti akan salah juga, saudara. Yesus sebagai raja bukan dalam pengertian sama dengan kerajaan yang ada di dalam dunia ini. Yesus memerintah tidak sama dengan apa yang pemerintah jalankan di dalam dunia ini. Kerajaannya yaitu kerajaan sorga, dan pemerintahannya bukan memerintah dengan tangan besi, tetapi pemerintahannya memerintah dengan kasih. Nah, saudara, permintaan Yakobus dan Yohanes tidak didasari oleh pemahaman mereka tentang Mesias, tetapi didasarkan oleh apa? Oleh keinginan pribadi mereka. Nah, saudara, orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengenal Yesus pasti tahu apa yang dia minta kepada Tuhan. Artinya, saudara, kita menerima sesuatu atau kita meminta sesuatu dan menerima sesuatu dari Tuhan. Ketika kita meminta, apa itu karena kebutuhan atau karena hanya sekedar untuk kita terlihat hebat, ataukah untuk bersaing dengan orang lain, atau supaya kita terlihat orang kita beriman karena kita diberkati oleh Tuhan, karena kita memiliki jabatan tertentu, kita memiliki posisi tertentu. Karena saudara, ada konsep bahwa orang beriman pasti akan diberkati Tuhan, ya, dalam hal materi yang berlimpah. Maksudnya dalam konteks seperti itu. Apakah mereka yang tidak memiliki harta yang berlimpah, mereka orang percaya yang tidak memiliki materi yang berlimpah, apakah itu dikategorikan dengan orang yang tidak diberkati oleh Tuhan? Nah, saudara, barometer orang yang diberkati Tuhan bukan dilihat dari kelimpahan secara materi, tetapi bagaimana kesetiaan dan ketaatan orang itu kepada Tuhan. Itulah berkat Allah yang melebihi dari materi. Keteguhan hati, keteguhan iman, ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, itulah berkat yang melebihi materi yang kita terima dari Tuhan. Karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita mau mengikut Tuhan, ketika kita mau melayani Tuhan, pikiran kita harus didasari dengan dasar pemahaman tentang ajaran Yesus, apa yang menjadi pokok pikiran Yesus itu sendiri. Dan itu harus kita mengerti dan kita pahami, supaya saudara, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita mengerti maksud dan tujuan apa permintaan kita itu. Sehingga orientasi kita dalam mengikut Tuhan, orientasi kita dalam melayani Tuhan, itu benar dan tepat dalam hidup kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus mengajarkan kepada para murid, bahkan kepada kita semua sebagai orang yang percaya, mengikut Yesus, mengikut Dia dan melayani Dia. Jangan berpusat kepada kedudukan supaya dihormati, jangan berpusat kepada jabatan supaya kita dihargai, dan membawa kita pada kebanggaan diri, membawa kita kepada kesombongan, dan akan membawa kita menuju kepada kehancuran atau kejatuhan. Saudara, jabatan, kedudukan, ya mungkin materi, ya itu Allah yang memberikan semuanya. Jadi jangan sampai kita mendapatkan itu dan berusaha untuk ingin mendapatkan itu dan melakukan berbagai macam cara supaya kita dapat memilikinya. Bahaya, saudara. Jangan-jangan itu semuanya di luar dari kehendak Tuhan. Saudara, apa yang ada dalam benak kita ketika kita mengikut Tuhan? Apa yang ada dalam benak kita ketika kita melayani Tuhan? Apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita mengiringi Tuhan? Apa yang kita cari, saudara? Apa yang menjadi orientasi kita ketika kita mengikut Yesus? Saudara, ikutlah Tuhan dan layanilah Tuhan dengan segenap hati, karena ingin memuliakan nama Tuhan dan ikut menderita bersama dengan Dia. Saudara, jangan menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Jangan menjadi orang yang tidak peduli satu dengan yang lain, tetapi menjadi orang yang memiliki hati yang besar, dan orientasi kehidupannya dan pelayanannya
berpusat kepada Kristus sebagai sentral dari segalanya. Saudara, Yesus bertanya kepada para muridnya, dapatkah engkau meminum cawan yang harus kuminum? Justru saudara, ketika kita mengiring Yesus, ada penderitaan yang akan kita hadapi di sana. Melayani Yesus artinya melepaskan keinginan pribadi, ikut menderita bersama dengan Dia. Meskipun cawan bisa diminum oleh para murid, penderitaan bisa dihadapi dan dilewati oleh para murid, bahkan mungkin kita semua saudara. Dan pada akhirnya kita melihat para murid saudara bisa melewati semuanya itu. Kalau kita melihat profil setiap para murid saudara, Petrus pada akhirnya dan pada akhir hidupnya mati disalibkan dengan kepala di bawah. Andreas juga saudara, sebelum meninggal disalib dia sempat disiksa dan dicambuk di atas kayu salib. Thomas juga meninggal, dia dilempari dengan tombak, bahkan dia dilepaskan di perapian. Dan para murid yang lain juga saudara, mereka mengalami hal yang sama. Akhir hidup mereka meninggal dengan begitu tragis karena mempertahankan iman kepada Kristus. Tetapi saudara, ketika sesuatu yang kita minta kepada Tuhan, Yesus mengatakan hal duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri itu adalah hak Allah memberikan kepada siapa yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Saudara, kehidupan kita dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam status kita, ya kan, kehidupan kita, kedudukan kita, semua ditentukan oleh Allah. Kita tidak berhak memaksakan Tuhan untuk menyediakannya bagi kita. Allah sudah menyediakan bagi kita masing-masing menurut kehendaknya bagi kita. Karena itu saudara, Tuhan tahu siapa kita. Kedalaman hati kita Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Kita sebagai manusia, ya mungkin terlihat di depan orang, ya kita hebat, terlihat kita sungguh-sungguh, tetapi Tuhan yang menilai hati kita seperti apa saudara. Jika ada sesuatu yang melenceng dari kehendak Tuhan, Tuhan akan menghancurkan semua itu. Ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan menyelidiki semuanya itu. Artinya bahwa sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kita, ketika ada motivasi yang salah, ada orientasi yang salah, maka Tuhan akan bertindak dalam hidup kita. Tidak akan bertahan lama saudara. Ketika Tuhan melihat ada sesuatu yang tidak benar dalam hidup kita, yang kita lakukan, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Saudara, orang bisa tipu orang-orang lain, tetapi kita tidak bisa menipu Tuhan. Ya kan? Terkadang kita menipu orang lain, tetapi saudara, kita tidak sadar bahwa kita tidak bisa menipu Tuhan. Ada Tuhan yang melihat semuanya. Ini saudara sangat berbahaya. Bisa jadi orang seperti ini sudah kehilangan akal sehat. Pemahaman tentang Tuhan sudah tidak ada lagi. Dan ini sangat berbahaya saudara. Terkadang kita tidak tahu apa yang kita minta. Dan untuk apa itu? Jika apa yang kita minta untuk kepentingan diri kita sendiri dan untuk keinginan hati kita, saya yakin ya Tuhan pasti tidak akan menjawab. Ya, meskipun jawabannya Tuhan pasti tidak saudara. Karena apa? Karena apa yang kita minta tidak berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan terkadang ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan bertanya, apa yang hendak aku lakukan kepadamu? Ketika kita menyampaikan, saya minta ini Tuhan, saya minta itu. Dan mungkin Tuhan berkata, kamu tidak tahu apa yang engkau minta. Saudara, jangan sampai apa yang kita minta itu akan membutahkan kita dan menjadikan kita orang yang sombong, bahkan mungkin membawa kita jauh daripada Tuhan. Saudara, kita melihat dalam Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 3 dikatakan di sana, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat yang ketiga dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah saudara, Allah mengajarkan kita menjadi pengikutnya yang memiliki kualitas rohani menurut standar Allah bagi kita masing-masing. Dengan belajar mengerti dan memahami isi hati Allah serta rencana-rencananya dalam hidup kita. Karena saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah cara pandang yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita.
Ketika kita mengikut Dia, ketika kita melayani Dia, orientasi kita bukan pada apa yang menjadi keinginan hati kita, tetapi kepada tujuan Allah, yaitu menjadikan kita hamba yang melayani Tuhan dan sesama. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Ayat 44, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan kiranya kita menjadi orang-orang Kristen yang memiliki kualitas menurut standar Allah yang Allah berikan bagi kita masing-masing. Jadilah orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orientasi pelayanan kita, orientasi kita mengikut Tuhan, orientasi kita mengiring Tuhan, bukan karena untuk kepentingan dan keinginan pribadi kita, tetapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memotivasi kita, memberkati kita masing-masing. Kita menjadi hamba-hamba yang melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, sehingga Tuhan melihat hati kita masing-masing, kesungguhan kita di dalam kita mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu mengajarkan kepada kami dalam orientasi kami mengikut Tuhan, orientasi kami mengiring Tuhan, orientasi kami melayani Tuhan. Kami masuk dalam penderitaan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan karena keinginan pribadi hati kami, tetapi semuanya berpusat kepada Kristus yang sudah mempercayakan kami di dalam kami melayani dan mengikut Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan saya, Pastor Andreas Tataming, dalam program Renungan dan Motivasi Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.